Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal latihan ulangan dari tahun 2021. Topiknya adalah tentang statistik ya, statistik satu, representations of data. Topik ini diambil dari chapter 3 dari kurikulum Pearson Edexcel. Seperti biasa, kalian boleh download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah ini, dan kita akan lihat soalnya seperti apa, guys. Soal ini adalah esai, guys ya. Jadi ini ada beberapa nomor, kalau nggak salah untuk tahun 2021 ini ada 5 buah nomor. Ya, jadi di topik kali ini kalian akan belajar berbagai macam tipe-tipe diagram seperti itu ya. Ada yang bar diagram, atau ada yang stem and leaf diagram, ada yang box plot diagram seperti ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengolah datanya. Dan sebelum masuk ke contoh soalnya, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa formula yang biasanya dipakai ya, beberapa metode untuk menentukan posisi dari data statistik tersebut. Nah, ini bagian yang ini terutama digunakan untuk menentukan skew. Skew itu kemiringan, guys ya. Jadi kalau menghitungnya pakai rumus itu bisa seperti ini, atau ada beberapa data yang bisa digunakan ya, data mode, median, dan mean itu juga bisa dibandingkan seperti ini, atau juga menggunakan yang rumus seperti ini, guys ya. Kalau yang positif skew itu kurang lebih grafiknya seperti ini, guys ya. Jadi agak condong ke kiri, sedangkan kalau negatif skew dia agak ke kanan seperti itu ya. Kalau symmetrical itu sudah jelas dia simetri ya, seperti ini ya. Rata kanan kiri, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti di soal-soal ini juga kalian akan diajarkan bagaimana menggunakan formula-formula yang ada di sini, guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat soal dan pembahasannya, guys. Kita lihat dari yang nomor satu, guys ya. Soal nomor satu adalah demikian ya. The following histogram illustrated the distribution of times in minute ya. Ini time-nya in minute. That some students spend taking a shower ya. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mandi. Nah, kalian perlu perhatikan di sini adalah frekuensi density ya, bukan frekuensi seperti biasanya. Nah, frekuensi density itu ada formulanya ya. Jadi frekuensi density ini formulanya adalah frekuensi dibagi interval atau class width-nya atau panjang kelasnya interval seperti itu, guys ya. Jadi kita lihat dulu di sini frekuensi density-nya ini adalah 10, yang ini adalah 22, di sini 34, di sini 30, 15, dan 6 seperti itu, guys ya. Itu adalah frekuensi density-nya. Nah, kita diminta copy and complete the frequency table ya. Ini bukan frekuensi density ya, ini tapi frekuensi table. Nah, jadi cara menghitungnya kita perlu lihat nih yang 8 sampai 10. 8 sampai 10 kan frekuensi density-nya kan 15 ya kan? Yang ini, guys, yang ini dan yang ini kita minta. Nah, untuk mencari frekuensinya itu tinggal masukin aja. Jadi ini contohnya aja cara mengerjakannya, yaitu um, untuk yang frekuensi density-nya 15, ini frekuensi dibagi, nah intervalnya berapa tuh, guys? Dari 8 sampai 10, itu kan 2 intervalnya. Jadi frekuensinya ini ada 30, guys. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi yang ini 30. Bagaimana untuk yang terakhir? Nah, yang terakhir itu frekuensi density-nya kan 6, guys. Ya, jadi ini saya tulis yang pakai warna biru ini 6. Nah, frekuensinya kan yang ditanya, intervalnya itu dari 10 sampai 16, berarti ada berapa tuh, guys? Ada 6 ya, guys ya. Berarti untuk frekuensinya itu sendiri ada 36 di bagian kelas yang paling akhir ini. Kayak gini, guys. Ya, jadi sudah lengkap. Dan kalau boleh saya saranin, kalian boleh tulis di bagian bawahnya atau di kertas kalian ya. Jadi di sini kamu tulis ya frekuensi kumulatifnya. Kita mau cari ini total total surveinya ini ada berapa orang, total students-nya ada berapa orang. Caranya gimana? Ya seperti biasa ya, kamu sudah belajar kan ya. Ini ditambahin aja ini 20, terus nanti ditambahin 44 jadi 64, tambahin 34 jadi 98, dan seterusnya. Ini tambahin berapa tuh, guys? 98 tambah 30 ya, guys ya. Itu 128, 158 tambahin 36. Hasilnya adalah 194. Jadi keseluruhan jumlahnya ada 194 siswa yang dilakukan penelitiannya. Seperti itu ya, guys ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian yang B. Estimate the number of students who took longer than 9 minutes to taking a shower. Nah, 9 minutes, guys. 9 minutes itu kamu harus perhatikan nih. Ini kalimat yang 9 minutes ini.
9 minutes itu ada di kelas yang mana? Kan kelas yang ini nih guys ya, yang saya kasih arah panah seperti ini guys. Kebetulan aja ini angkanya bagus karena 9 itu kan exactly in the middle like this ya. Jadi sebenarnya frekuensi yang diminta atau jumlah muridnya itu udah jelas pasti yang ini nih. Yang ini udah pasti include yang 36 yang biru ini kan dia minimal aja 10 menit gitu kan. Kalau ditanya 9 menit kan ke atas udah pasti 36 nih, lebih dari 36. Nah, cuma yang di rentang kelas 8 sampai 10 menit ini nih ada berapa nih? Nah, berarti ya karena 9 itu ada di tengah-tengah, berarti ini kurang lebih kayak gini nih yang saya arsir hitam. Jadi untuk menghitung yang B, ya saya zoom out sedikit, saya tulis di atas aja ya guys ya, biar muat. Jadi untuk menghitung yang B itu, kita kan ngitung yang 36, ya ini sudah pasti, dan yang kemudian yang ini, itu kita tinggal hitung areanya. Ya, ini 1 dikali 15 seperti itu. Ya, ya. Jadi totalnya itu sebenarnya 15 tambahin 36, hasilnya itu 51 students. Seperti itu guys ya. Kalau dia nggak, misalnya ya, misalnya bukan 9 menit, misalkan 8,5 menit atau 8,75 menit, itu lebih sulit karena dia harus pakai interpolasi untuk ngeceknya di tengah-tengahnya ini atau berapa bagiannya seperti itu. Ya, mungkin nanti di soal-soal yang lain di tahun yang lain saya akan coba carikan contoh tipe soalnya seperti itu ya guys. Tapi untuk konten kali ini nih yang gampang dulu guys ya. Oke, itu yang B, nggak terlalu susah. Untuk yang C, ini juga gampang sebetulnya, karena udah dikasih tahu datanya, Mean dan standarnya yang ditanya. Ya udah, kita kan tahu rumus Mean, guys ya. Di mana-mana Mean itu, Mean guys, Mean atau simbolnya adalah X bar ini, rumusnya adalah sigma, apa tuh guys? Sigma FT ya guys ya, dibagikan sigma N. Nah, sigma FT itu adalah 1464 dari datanya. Ya. N adalah jumlah frekuensinya. Jadi seperti ini, guys. Hasilnya 7,55 menit, guys. Jadi ini adalah secara rata-rata average-nya. Bagaimana untuk standard? Standard deviation formulanya kamu harus cari yang namanya variance gitu ya. Variance ini simbolnya seperti ini. Rumusnya adalah apa tuh guys? Jadi sigma ft square over sigma n dikurangi mean square. Ya, sorry ini agak nyempil-nyempil. Kamu boleh lihat ya. Jadi ini ya tinggal masukin aja guys. Itu 12918 over 194 dikurangi 7,55 ini di square. Nanti kalian akan dapat variansnya itu. Nah, ya nanti dapat bla bla bla. Nanti untuk standar itu yang ini yang nanti harus diakar. Ini adalah 3, saya dapatnya 3,1 menit guys. Ini adalah standar deviation-nya ya. Kurang lebih seperti ini guys ya. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 1A, B, dan C. Seperti ini guys ya. Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya di bagian D untuk interpolations. Nah, jadi untuk bagian D nanti saya akan jawab di bawah. Bagian D ini kan untuk median. Median itu kan nilai tengah guys ya. Nilai tengah. Sekarang bayangin ada 194 data guys. Nah, jadi untuk yang D berarti letak median itu di mana? Letak median atau Q2 itu ada di mana? Di mana? Berarti dari 194 data itu kita bagi 2 langsung. Setengah kali N, kayak gitu guys ya. Jadi setengah kali 194. Hasilnya adalah data ke-97. Nah, data ke-97 ini ya kamu harus lihat dari kumulatifnya ya. Makanya tadi saya minta kamu buat kumulatifnya. Jadi 97 itu ada di kelas yang 6 sampai 7 guys ya. Oke. Jadi median itu nih yang ini nih adanya di kelas yang ini guys. Nah, yang itu guys. Dan ini mau nggak mau harus pakai yang namanya interpolations. Gimana interpolationnya? Coba ya, kita tulis dahulu guys ya. Kalau lupa, ya mesti cek di konten-konten saya sebelumnya ya. Bagaimana cara melakukan interpolations. Nah, kita lihat ya. Di sini saya tuliskan kelasnya itu 6, ini 7. Oke, ini Q2-nya. Nah, batas atas kumulatifnya ini 98, yang ini kan 64. Dikasih tahu kan median itu letaknya di urutan ke 97. Nah, ini Q2-nya itu berapa? Maksudnya kan kayak gitu. Nah, pakai interpolations yaitu Q2 kurang 6 per 7 kurang 6 over ini sama dengan 97
kurangi 64, 98, kurangi 64. Kayak gitu, guys. Kamu kali silang, hitung-hitung, nanti dapat Q2-nya adalah 6,97 menit. Ya, as usual, mungkin kalau saya ada salah hitung kurang teliti, boleh tolong diralat, guys ya. Ditanyakan lewat WA atau di email atau something else gitu ya. Kalian bisa cek. Ini adalah pakai interpolasi untuk mencari Q2. Nah, yang terakhir di soal nomor 1 ini bagian yang E. Nah, one measure of skewness is found. Nah, ini tadi rumus yang ada di bagian atas ya guys ya. Di halaman pertama kalian bisa cek lagi. Evaluate this measure and describe the skewness of data. Seperti itu. Jadi untuk evaluate the measure, mau nggak mau kamu hitung ya. Itu kan rumusnya untung udah dikasih tahu ya. Jadi skewness-nya, ya kamu hitung 3. Mean-nya tadi berapa guys? Mean adalah rata-rata. 7,55. Berarti 7,55 dikurangi 6,97, seperti itu mediannya, dibagi standarnya tadi 3,1. Saya dapetin hasilnya 0,56. Ini berarti kalau dia nilainya positif, kamu boleh cek ya. Tuh kayak gitu guys. Kalau dia hasilnya positif ya dia positif skew, seperti itu. Ya, ini berarti kita bisa describe ini positif skew, seperti itu. Nanti grafiknya kurang lebih kayak gini guys ya. Kalian sebenarnya bisa bisa lihat sih ini dari gambar bar grafnya juga sudah mewakili ya. Dia itu agak condong ke sebelah kiri seperti itu guys ya. Jadi ini adalah penjelasan untuk yang nomor bagian 1 guys ya. Silakan dicatat dulu di pause video ini untuk sambil nyocokin jawabannya dengan jawaban kalian dengan jawaban saya guys ya. Oke, yuk kita langsung masuk ke soal berikutnya di soal nomor kedua, guys. Soal nomor 2 ini bentuk diagramnya adalah steam and leaf diagram ya. Steam and leaf maksudnya ini steam itu kan batangnya. Jadi yang di middle ini nih, yang saya stabilo warna hijau, ini tuh bagian ranting batangnya gitu ya. Terus yang ini tuh daun-daunnya nih, yang 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 ke samping kiri dan kanan ini adalah daun-daunnya. Ini sudah dikasih keterangan di bagian yang di sini ya. Maksudnya apa sih kalau kayak gini? Jadi cara bacanya kayak gitu tuh. Jadi sebelah kiri kayak sebelah kiri left side ini kan male, sebelah kanan female kategori. Nah, kalau kayak begini nih, 1 terus 6 itu artinya itu 16. Terus ada 16, ada 16 lagi gitu. Kalau yang male itu bacanya 16, 17, 18 seperti itu guys ya. Jadi semoga nggak bingung nih cara bacanya ya. Nah, untuk yang 2A, write down the oldest age. Jadi untuk yang A nih ya, oldest age untuk yang apa sih? Male. Nah, ini ada ya jadi male itu berarti yang ini guys, 59. Kayak gitu guys maksudnya. Jadi ini jawabannya adalah 59. Kayak gitu. Kalau oldest age yang female itu bacanya adalah 50. Kayak gitu. Ekstra lagi tambahan nih, youngest. Youngest itu yang paling muda. Youngest age untuk yang male sama female berapa guys? Ya, biar kalian tahu nih. Jadi youngest male itu 16, youngest female juga 16 kayak gitu guys ya. Jadi semoga kalian cukup paham nih ya. Nah, uh, untuk yang bagian yang B sama C sebenarnya nggak terlalu susah karena cuma ditanya mean guys. Mean itu kan ya total. Jadi kamu yang penting teliti aja. Oh ya, sama kamu hitung ini totalnya ada berapa guys ya. Jadi sebelah kiri sini nih ada berapa data untuk yang male. Ini ternyata ada 22 data ya. Ini ada 22 data, 22 male. Yang ini total yang ini ada 27 female kayak gitu guys. Nah, jadi ini kamu tinggal hitung ya, 16, tambahin 17, tambahin 18, tambahin 18, tambahin semuanya kamu tambahin, sampai endingnya terakhir 50, tambahin 59, and then you divide with 22. The result will become 30,73 years, kayak gitu guys. Lanjut untuk bagian yang C, ini juga caranya sama guys, ini untuk mean, tapi part yang female ya, simbolisnya sama ya. Jadi intinya sama, jadi dari yang paling youngest yaitu 16, nanti ini 16, tambahin semuanya, nanti ditambahin 48, tambahin 50, dibagi 27, nanti didapat nilainya adalah 27,48 tahun. Kayak begini guys ya, ini jawabannya. Oke, nah sekedar tambahan aja karena ini kan terlalu mudah kayaknya. Misalkan saja kamu ditanyain berapa nih? Misalkan
median, for example ya, ditanyain median. Median itu kan data urutan yang kedua ya guys ya. Jadi untuk data seperti ini guys, ini kan data tunggal guys. Bedain dengan data di nomor satu. Data nomor satu ini termasuk data kelompok karena ada kelas-kelasnya. Kamu masuk kelas berapa? 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 7 kayak gitu guys. Nah, kalau ini data tunggal ya. Kalau data tunggal itu letak urutan itu selalu rumusnya tuh n+1 kayak gitu guys ya. Nah, jadi untuk yang male, misalkan ya kita minta yang gampang median. Jadi letaknya dulu guys. Jadi letak Q2-nya ada di mana ya. Jadi untuk yang male itu setengah n+1 ya. Jadi ini setengah 22 tambah 1 itu berarti 23 bagi 2 itu 11,5. Jadi di urutan 11,5. Nah, kamu hitung coba 11,5 di mana? Hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada di sini, guys. Berarti itu antara berapa tuh, guys? Hati-hati bacanya. Berarti antara 26 dan 27. Kamu cari rata-ratanya bagi 2, tambah bagi 2. Hasilnya adalah 26,5 kayak gitu, guys ya. Ini untuk yang male ya. Kalau untuk yang female bagaimana? Untuk median ya sama, setengah. Kamu cari dulu letaknya ya, n+1 ya. Mau dia odd atau even totalnya itu sama, harus +1 kayak gitu ya. Jadi ini setengah 28. Hasilnya itu data ke-14 guys ya. Data ke-14 coba dihitung, bantu ya guys ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah deh, ambil aja. Jadi jawabannya adalah langsung 27 guys. Ini adalah median untuk masing-masing guys ya. Cukup jelas ya guys ya. Kalau ditanya berapa Q1 atau lower quartile-nya ya kamu bagi 4. Kalau yang Q3 kamu bagi 4 terus kali 3 kayak gitu. 3/4 ya guys ya, proporsional. Kayak gitu. Oke, lanjut guys ke soal berikutnya ya. Ini kalian boleh cocokin jawaban saya untuk nomor 2-nya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang ketiga. Soal nomor ketiga ini juga cukup simple. Ini tentang diagram, tentang box plot seperti itu guys. Nah, students from school A and B took part in a fun run for charity. The times to the nearest minute taken by the student from school A, ya, summarized as below. Write down the time by which 50% of the students in school A had completed the run. Nah, jadi saya ajarin dulu. Ini namanya diagram box plot. Ini artinya kayak gini, guys. Yang ini tuh data paling rendahnya, ini data max. Garis-garis ini nih, sisanya ada di kotak, itu artinya Q1, Q2, Q3. Ini untuk sekolah A kan? Nah, berarti yang 50% itu data di Q2. Berarti jawabannya yang ini adalah 30 menit, guys. Karena itu di 50%. Kalau Q1 itu 25%, ya. Kalau Q3 75%, seperti itu. State the name of the given value. Nah, ini jawabannya adalah median. Median atau Q2. Explain what you understand by the two crosses. Oke, kita lihat ada dua data di sini, di cross di sini. Ya, artinya itu adalah yang kita kenal outlier. Outlier. Ya, kamu bisa bayangin ini nilai max-nya, tapi ada data lagi di sini gitu loh. Ini outlier. Ya, outlier itu apa guys? Jadi outlier itu adalah a single data that goes far outside the average value of a group of statistic. Ya, jadi dia itu ada di luar banget lah. Entah dia besar, bisa juga outlier itu juga kecil, itu juga bisa. Seperti itu guys ya. Outlier itu ibarat kalau pemain NBA average-nya itu berapa? 180 cm tingginya. Itu kayak Yao Ming sendiri gitu loh. Bisa 2 meter ke atas sendiri. Itu outlier kayak gitu kurang lebih penjelasannya. For school B, kayak kita lanjutin ya. The quickest time was 28 minutes ya. The slowest time 60 minutes ya. Nah, the three quartile gini-gini nih. Oke. Kamu diminta sketch box plot. Nah, box plotnya itu di sketch. Berarti ini digambar, saya gambarin di tempat yang berbeda aja ya. Tapi kurang lebih kayak gini guys. Kamu tinggal nggak tarik garis kayak gini. Terus ada kotaknya, terus garis tengah ya. Ini not to scale ya. Kamu tinggal tulis aja ini 28, paling tingginya 60. Ini ada 33, 40, sama 53 kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ya nggak terlalu susah ya. Kalian tinggal pakai skala aja. Nah, untuk D, compare the data from school A and data from school B. Nah, ini kalau saya lihat kebiasaan dari gurunya dari tahun-tahun sebelumnya itu yang di-compare untuk
kasus seperti ini hanya median dan UQR atau interquartile range. Jadi kita buat table ya biasanya kan. Ya, nggak buat tabel juga nggak apa-apa sih. Ini cuma biar gampang aja. Median, untuk yang QA, kita lihat median QA itu tadi berapa? 30 menit kan? 30 menit. Kalau B itu 40 kayak gitu. Sedangkan kalau UQR itu artinya Q3 kurangi Q1-nya. Nah, kita lihat ini kan jelas 53 kurangi 33. Ini adalah 20 menit. Sedangkan kalau yang A itu berapa tuh, guys? Kalau bisa, nah itu mau nggak mau baca dari soalnya itu 37 kurang 25, guys ya. Hasilnya di sini adalah 12, kayak gitu. Kalau bisa baca yaitu 37, Q3-nya ininya 12 ya. Bisa dicek di soal kalian juga. Nah, itu berarti kesimpulannya bahwa mediannya yang Q2-nya si A itu lebih kecil dari Q2-nya si B. Sedangkan untuk UQR-nya yang A itu juga lebih kecil daripada UQR-nya yang dari part B, sekolah B. Kayak gitu guys ya. Oke, demikian jawaban untuk yang nomor 3 guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang keempat guys. Soal keempat ini juga tentang ya statistik ya, ini menghitung ada outlier-nya ya. Oke, ini menentukan outlier. Jadi ini ada 11 data tunggal ya, ini data tunggal, ada 11 dan ini length of call ya, durasi menelpon. Nah, itu kan nggak sesuai urutan tuh, mau nggak mau pertama kali the first step you need to do is to sequence, ya, write in sequence. Jadi urutin dari angka yang paling kecil ke paling besar guys, mau nggak mau. Ya, ini saya bantu tulisin angka-angka datanya seperti apa aja. Oke, ada 11 sudah lengkap ya. Nah, median ini Q2, ini Q1, ini Q3. Nah, kita cari tahu dulu letaknya guys. Letak Q1 itu letaknya 1/4 N plus 1. Data tunggal ingat ya. Kemudian untuk letak yang Q2 ini setengah N plus 1. Untuk yang letak Q3 itu 3/4 dari N plus 1 guys. N-nya tadi ada berapa? Ada 11 ya. Jadi 1/4 kaliin 12. Setengah kali 12. 3/4 kali 12. Nah, ini kita lihat. Ini letaknya di data ke-6, data ketiga, dan data ke-9, guys. Jadi, untuk Q1, Q2, Q3, nilainya di sini adalah, ya data ke-6, ya data ke-6 itu ini, saya oranye ya. Ini yang oranye nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini, jawabannya 58. Sedangkan untuk data ketiga, itu yang ini, 1, 2, 3, yang ini, 40. Yang ini berarti 65, guys, ya. Oke, ini adalah Q1, Q2, Q3-nya, kayak gitu, guys. Nah, a value that is greater than Q3 plus 1,5 kali UQR, or smaller than Q1 kurang 1,5 dari UQR, is defined as an outlier, gitu ya. Jadi, kamu harus tahu definisi outlier di masing-masing soal, ya. Setiap penelitian statistik, itu biasanya kadang-kadang outlier itu beda, ditentukan oleh si penulisnya itu, atau penelitiannya. Jadi, maksudnya gini, guys. Kan kamu tahu box plot-nya nih. Box plot kayak gini. Ini ada yang namanya kan Q1, Q2, Q3. UQR kan yang ini, guys. Nah, dia bilang, kalau misalnya ada yang datanya, ini kan berarti dia bilang tuh 1,5 dari UQR. Gitu. Jadi, ini ditambahin lagi batasnya. Nah, sampai seberapa jauh atau di sini. Ini batasnya. Di luar ini nih, guys. Jadi, kalau ada data di sebelah sini yang warna biru nih, range sebelah sini ke kanan, atau dari sini ke bawah, ini disebut outlier. Outlier. Nah, yang tadi yang mister merah-merah ini itu tuh maksudnya ini nih. Ini dari Q3 ditambahin 1,5 dari UQR. UQR itu kan itu Q3 kurang Q1, lihat di soal ya. Yang ini Q1 kurangi 1,5 UQR kayak gitu. Ya, 1,5 ini relatif guys ya. Saya pernah lihat itu bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu, tergantung dari outernya gitu. Jadi outlier itu menentukannya dari si peneliti itu gitu loh. Nah, kita diminta nentuin dari data ini ada gak outliernya gitu. Dia minta 1,5 aja. Nah, berarti kita harus cari dulu apa?
patokannya ya, ya masukin aja. Berarti kita cari dahulu UQR atau Q3 kurangi Q1. Tadi Q3 kurang Q1 berapa? Itu 65 kurangi 40 guys ya. Hasilnya itu berapa? 25 ya. Nah, berarti untuk batasnya Q3 tambahin 1,5 dari 25, Q3-nya tadi kan 65 ya guys ya. Nah, ini hasilnya adalah 1,5 kali 25. Saya dapetin hasilnya 37,5. Oke, saya dapetin hasilnya adalah 102,5 guys. Ya, ini hasilnya. Kalau yang batas bawahnya, itu berarti Q1 kurangi 1,5 dari 25. Q1-nya itu tadi 40 kurangi 37,5. 40 kurang 37,5. Ini adalah 2,5 guys ya. Jadi kalau ada angka di luar dari 2,5 sampai 102,5, dia tuh outlier. Nah, kita harus coba cek. Ternyata ada guys. Ada satu yang ternyata outlier, yaitu yang outlier atas tuh. Datanya di sini, 115. Nah, ini adalah outliernya. Ada satu guys ya, data itu. Outliernya ada satu guys. Kalau yang bawah, nggak ada ya guys ya. Kayaknya bawah itu aman. Jadi hanya ada satu data outliernya. Seperti itu guys ya. Nah, kamu diminta sketch untuk yang bagian akhirnya ya, diminta sketch. Sketchnya itu ya sebenarnya udah saya tadi jelasin ya, intinya sketchnya itu sebenarnya batasnya nggak, ini nggak perlu di sketch ya. Jadi sketchnya itu gini, kayak gini aja. Nanti kamu masukin aja ini tadi berapa tuh? Minimalnya 22, 40, terus ini 65, 82, max-nya ya. Nah, jadi yang max-nya itu bukan 115, max-nya tapi 82 gitu. Yang di sini disilang nih, ini 115. Ini tadi berapa Q2-nya adalah 58 kayak gitu, guys. Nah, ini jawaban untuk yang nomor yang ketiga, guys. Jadi kurang lebih gambar sketnya kayak begitu yang di bawah nih, guys ya. Semoga kelihatan ya cukup jelas. Jadi ingat maksimalnya itu bukan 115 ya, guys ya. Maksimalnya itu jadi 82. Karena yang ini disebut outlier kayak gitu yang 115-nya. Oke. Dan kita akan masuk ke soal terakhir di soal yang nomor kelima, guys. Soal nomor 5 ini kita lihat ya, ini juga steam and lift diagram. Intinya kita diminta menentukan Q1 dan Q3 dan juga posisi skewness-nya. Nah, ini untuk yang Kate ya, kamu bisa baca yang untuk A dan B. A itu adalah lower quartile, B adalah upper quartile-nya. Jadi mau nggak mau kamu harus cari dahulu jumlahnya. Di sini kalau saya total nih, ini maksudnya gini, ini kan datanya steam and lift-nya, ini maksudnya dari sini ada 9, ini ada 10, 11, ini ada 6. Jadi in total semuanya itu ada 43 data ya, yang di sini sebelah kiri Kate. Nah, berarti letaknya nih, kamu harus cari letaknya ya guys ya. Berarti saya tulis di mana nih? Sini aja ya. Letak Q1 berarti 1/4 N plus 1. Ingat data tunggal guys ya. Jadi ini 1/4, 4/4, jadi urutan ke-11. Nah, letak Q3, 3/4 N plus 1. Well, ininya di sini urutan ke-33. Ya, kamu hitung aja guys. Urutan 33 itu di mana guys? Ini ada 9, itu ada di 9, sorry. 9, 10, ini ya, di sini ya. Ini yang letak Q1. Jadi Q1-nya itu adalah 191 guys. Jadi nilai A itu adalah Q1 191. Nilai B itu adalah Q3, itu nilainya berarti adalah itu ada di sebelah sini guys, saya dapetin. Ya, nilainya adalah 221 guys. Ya, ini jawabannya guys ya. Nah, untuk bagian yang B, bagian terakhir ini kamu diminta state the skewness tapi untuk each distributions, berarti untuk Kate dan Asif kayak gitu ya. Untuk yang Kate, kamu bisa menghitung ini Q2-nya. Oh, Q2-nya udah dikasih tahu kan. Nah, pakai rumus ya. Kamu akan bandingkan. Rumusnya itu yang di paling atas itu. Kamu akan bandingkan untuk yang Kate. Ini Q2 kurang Q1 sama Q3 kurang Q2-nya. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Jadi ini 202 kurang 191, 221 kurang 202. 11, 19, ternyata ini lebih kecil, guys. Ternyata kalau kayak begini posisi lebih kecil, dia positively skew
ya. Sedangkan untuk yang si ASIF, ya sama rumusnya ya, Q2 kurangi Q1 kita bandingkan dengan Q3 kurang Q2-nya. Nah ini saya dapetin 218 kurangi 202, kemudian 233 kurangi 218. Hasilnya 16, 15 ini lebih besar. Berarti ini adalah negatively skew. Seperti itu guys ya. Oke, saya zoom out sedikit. Ini jawaban untuk yang nomor kelimanya guys ya. Oke guys, bagaimana so far? Semoga video tutorial ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi soal atau kuis atau ulangan mengenai statistik khususnya tentang representation of data. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain ya guys. Terima kasih.